Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinasih Widi dari kelas SI 2020B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Langsung kita mulai saja. Sistem operasi yaitu pendahuluan. OS merupakan sebuah program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Jika diibaratkan komputer adalah tubuh, sistem operasi adalah rohnya. Skemanya bisa dilihat pada gambar seperti ini: user, application, operating system, hardware. Mereka saling berkesinambungan dalam menjalankan proses pada komputer. Tujuan mempelajari sistem operasi: 1. Menilai dan memilih sistem operasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Meningkatkan kinerja sistem komputer. 3. Membangun aplikasi penunjang. Tugas sistem operasi: 1. Pengelola sumber daya sistem komputer atau resource manager. 2. Sebagai penyedia layanan atau extended or virtual machine atau bisa disebut API. Yang ketiga, application programming language atau system call. Untuk skema bisa dilihat seperti ini: ada user program, user interface, system calls, program control, I/O, file system, comms, error map, resource, auditing, security, hardware. Itu semua adalah bagian dari operating system. Lanjut, layanan OS. OS itu operating system memiliki layanan-layanan sebagai berikut. 1. Menyediakan user interface. 2. Menyediakan program execution. 3. Menyediakan I/O operation. Yang keempat, menyediakan file system manipulation. Yang kelima, menyediakan sistem communication atau networking. Yang keenam, mampu melakukan error detection. Yang ketujuh, mampu melakukan resource sharing. Yang kedelapan, ada fasilitas security. Selanjutnya, jenis platform dan OS. 1. Microcomputers. Contohnya adalah Unix dan Windows. Yang kedua ada mainframe. Contohnya IBM dan Unix. Yang ketiga ada superkomputer. Contohnya IRIX dan Linux. Yang keempat ada workstation atau server. Contohnya Linux dan Windows. Yang kelima networking. Contohnya Linux network dan Windows. Yang keenam PDA. Contohnya BlackBerry, Linux, Palm Mobile. Yang ketujuh smartphone. Contohnya Symbian, Linux, Windows, and Mobile. Yang selanjutnya tablet PC. Contohnya iPad, Mac OS, Galaxy Tab, Android. Ini adalah simbol-simbol dari beberapa platform dan OS: Windows, Linux, Mac OS, Symbian, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Android. Selanjutnya, sumber daya sistem komputer. Sumber daya bisa disebut juga dengan alat-alat yang ada pada sistem komputer. 1. Fisik. Alat fisik berupa keyboard. Keyboard yang ini biasa digunakan untuk mengetik atau memberi perintah kepada komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse berfungsi sebagai pengatur atau penunjuk. Bisa digunakan seperti itu sebagai pembantu. Kemudian ada touchscreen. Touchscreen adalah versi terbaru dari monitor yang bisa disentuh, jadi tidak memerlukan mouse. Kemudian ada CD-ROM, printer. Printer ini fungsinya untuk mencetak file menjadi bentuk fisik. Kemudian ada monitor.
untuk menampilkan proses yang terjadi dalam komputer untuk menghasilkan output komputer. Ada modem dan lain-lain. Kemudian yang kedua, abstrak. Abstrak itu data dan program yang tidak dapat kita lihat yang berada di dalam komputer. Selanjutnya ada sumber daya fisik. Sumber daya kadang digunakan secara bersama-sama atau concurrence dan kadang menimbulkan bottleneck. Maka dikembangkan konsep spooling. Spooling adalah membuat peripheral atau device seolah-olah dapat dipakai secara bersama-sama yang sebenarnya diantrikan. Skemanya seperti pada gambar, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya, sejarah sistem komputer. Komputer generasi pertama mulai tahun 1945 sampai 1955. Awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Yang kedua, generasi kedua 1955 sampai 1965. Batch processing system sama dengan job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Pada zaman dahulu, komputer seperti ini masih besar dan rumit, seperti pada gambar. Lalu, komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Melayani banyak user interaktif sekaligus atau multi-user. Multiprogramming atau multitasking menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. Time sharing memberi layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus padahal digilir persatuan waktu secara singkat. Sejarah komputer generasi keempat tahun 1980 sampai 1990. Tidak hanya mendukung satu mode tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan real time. Komputer generasi kelima yaitu artificial intelligence, yaitu sekarang sampai masa depan. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Network OS dan Distributed OS. Network OS diperuntukkan jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang terhubung. Yang kedua, Distributed OS diperuntukkan jaringan komputer di mana pemakai tidak perlu menyadari keberadaan komputer-komputer yang terhubung. Berikut beberapa istilah dalam sistem operasi. 1. Multi-user. Multi-user adalah sebuah sistem di mana dua atau lebih user dapat bekerja sama menggunakan perangkat yang sama untuk saling berbagi pakai penggunaan aplikasi dan sumber daya yang ada pada komputer pada waktu yang bersamaan. Yang kedua ada multitasking. Multitasking adalah sebuah sistem pada sistem operasi yang memungkinkan untuk dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi user. Yang ketiga ada multiprosesor. Multiprosesor adalah suatu sistem dengan lebih dari satu CPU yang memiliki sebuah memori bersama. Yang keempat ada multiprogramming. Multiprogramming adalah suatu metode yang memungkinkan dua buah program atau lebih dijalankan secara serentak dalam sebuah komputer dan berbagai sumber daya dalam waktu yang berlainan. Time sharing adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. Yang terakhir ada multiplatform.
Multiplatform adalah istilah dalam teknologi informasi mengenai sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan di berbagai sistem operasi yang berbeda. Umumnya, perangkat lunak yang memiliki kemampuan lintas platform adalah perangkat lunak bebas. Kita lanjut pada materi kedua, yaitu sistem komputer. Komponen dasar sistem komputer ada hardware, software, dan brainware. Hardware atau disebut juga dengan peripheral atau device, yaitu penyedia sumber daya untuk komputasi dasar. Contohnya memori, CPU, I/O, dan lain-lain. Software adalah perangkat lunak, contohnya operating system, berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasi penggunaan hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna. Yang kedua ada application program, mendefinisikan cara penggunaan sumber daya sistem dan persoalan komputasi yang dialami pengguna. Contohnya adalah word processors, compilers, web browsers, database system, video games. Yang terakhir ada brainware, yaitu otaknya adalah orang, mesin, dan komputer lain. Selanjutnya ada skema dasar sistem komputer. Di sini seorang pemrogram akan memasukkan sebuah input device sini lalu masuk melalui port I/O. Kemudian bisa dilakukan tiga proses. Yang pertama bisa melakukan bus data, bisa dilakukan pemrosesan, yang ketiga bisa di bus alamat. Jika port I/O input yang dimasukkan tadi melakukan bus data, ya bisa langsung masuk ke memori utama. Jika melalui bus alamat juga bisa masuk memori utama, atau bisa diproses dahulu kemudian masuk memori utama. Kemudian setelah semuanya terproses akan keluar melalui output device. Pemroses mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Yang kedua, eksekusi pemroses dituntun oleh clock, terdiri dari 1 ALU atau Arithmetic Logic Unit sebagai komputasi. Yang kedua ada CO atau Control Unit sebagai pengendalian. Yang ketiga ada register. Selanjutnya ada memori utama. 1. Menyimpan data dan program yang bersifat volatil. Yang kedua terkait dengan kecepatan memori, yaitu register, CC, main memory, NVMe, SSD SATA, magnetic disk, optical disk, dan magnetic tape. I/O device, yaitu memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Terdapat banyak sistem interkoneksi, yaitu ISA, VESA, PCI, AGP, dan lain-lain. Menurut kelas atau ukuran komputer, 1. Grid komputer atau superkomputer. Yang kedua, mainframe atau enterprise system, mini komputer. Yang ketiga, workstation, yaitu PC atau desktop komputer, desktop, laptop atau notebook, netbook, tablet PC. Selanjutnya handheld komputer dan embedded system. Menurut karakteristik single prosesor, yaitu komputer yang hanya memiliki satu prosesor. 2. Multiprosesor, yaitu komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Yang ketiga, personal komputer, yaitu komputer yang digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu. Yang selanjutnya distributed system, yaitu komputasi yang dikerjakan dengan beberapa prosesor. Menurut karakteristik ada juga
clustered system, gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage atau SAN dan saling terhubung dalam jaringan lokal. Selanjutnya ada real-time system, yaitu sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Selesai. Terima kasih. Terima kasih.